Shalom, Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kadang-kadang orang mengatakan sulit di dalam hidup mengikuti Kristus karena ajarannya yang mengajarkan kasih, gak boleh membalas kepada orang yang jahat dan sebagainya. Jadi kita harus hidup penuh kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang jahatin kita. Tetapi saya merenungkan ketika saya membaca dan mengingat bahwa Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 16, di mana Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ketika saya merenungkan ayat ini, Yesus mengajarkan kasih, bukan sekedar harus berbuat kasih begitu, bukan. Saya merenungkan untuk pribadi saya diutus di tengah-tengah serigala sepertinya seperti itu. Tetapi dia pun memberikan bekal, gak dilepas begitu saja. Bekalnya ialah dia mengatakan bahwa kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika saya merenungkan cerdik seperti ular, seperti apa ya? Nah, ternyata cerdik seperti ular, ya, kita tidak boleh langsung marah, langsung emosi, langsung meledak-ledak ketika kita menghadapi problem, misalnya masalah, atau bahkan ada orang yang mau jahat kepada kita. Kita tidak boleh langsung marah, tetapi kita juga harus tulus seperti merpati. Ya, artinya apa? Tunjukkanlah ketulusan hati kita ketika ada orang marah-marah, atau istilah sekarang apa sih, menzolimi gitu ya, kita dizolimi. Cobalah kita tulus, yaitu dengan senyum menerimanya, dengan tidak panas di hati. Itu yang Tuhan bekali kepada kita, kepada Anda dan saya, terutama saya yang saya mau memberikan kesaksian bagaimana terjadi gitu ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kejadiannya saya sudah lupa, kayaknya tahun 1998. Ya. Saya naik bus dari Jakarta menuju ke Malang. Selama perjalanan, biasanya saya ngobrol sama ibu di sebelah atau bapak di sebelah saya yang duduk di sebelah saya. Biasanya saya bicara tentang Yesus, ya, tentang kuasanya, siapapun dia. Tetapi pada hari itu, kan malam tuh busnya, ya, dari Rawamangun jam 3 sore. Jadi di tengah jalan tuh malam, biasanya saya gak tidur, ngobrol gitu kan. Ternyata sepanjang malam itu kok sulit banget untuk berbicara tentang Tuhan. Nah, di sini saya yakin dan percaya Roh Kudus membimbing saya, memberikan hikmat bijaksana, karunia hikmat bijaksana supaya tidak mewartakan dia. Jadi saya hanya diam, tapi saya tetap berdoa. Ya, saya berdoa rosario, saya berdoa yang lain di dalam perjalanan itu. Ketika sampai kira-kira di sebelum masuk ke Malang, itu sudah, ya kalau ke timur artinya kan matahari lebih cepat ya
bersinarnya. Jadi waktu itu masih jam 5 pagi tapi sudah terang gitu. Sampai di Lawang sebelum masuk ke Malang. Tiba-tiba seorang bapak yang duduk di belakang saya persis, saya duduk di belakang supir, itu berdiri, pegang golok, ya, memegang golok tangannya, kemudian dia bicara, dia berdiri di samping saya, dia bicara, "Hei, di antara kalian, siapa yang orang Kristen?" Nah, di sini seperti apa yang Tuhan bekalkan kepada saya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kan dia bilang begitu. Kalau saya sombong, kalau saya tidak merasakan bahwa Roh Kudus membimbing, pasti saya angkat tangan dan saya mengaku dengan tegas, saya orang Kristen gitu kan. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu, ya Anda nggak akan ketemu saya lagi. Karena dipegang golok, entah saya mau dibacok, diapain gitu kan. Dia bilang, "Hai kalian." Dia nggak nunjuk saya. Nah, di sini rupanya cerdik seperti ular itu harus dipergunakan. Ya. Saya diam, saya nggak nengok dia, nggak lihat dia, diam saja. Dalam hati saya berdoa, memanggil nama Tuhan, tolong saya. Ya. Tolong saya Tuhan. Saya diam. Saya nggak mengaku. Kalau dia tunjuk saya, ya, kalau dia tunjuk saya karena dia juga lihat saya pakai kalung salib. Ya. Kalau dia tunjuk saya tidak akan mengelak. Saya akan mengiyakan apapun yang terjadi. Tapi Roh Kudus membimbing, mengaruniakan hikmat bijaksana untuk saya diam, untuk saya tidak emosi, untuk saya tidak sombong, untuk saya tidak, "Ini loh aku, mana dadamu," kan gitu ya. Tidak, saya diam. Nah, tulus seperti merpati, yaitu kalau memang dia nunjuk saya akan tulus mengiyakan gitu. Tapi ternyata dia tidak menunjuk saya. Dia hanya bertanya, "Siapa di antara kalian?" Ya saya diam saja. Ya, saya diam saja. Itu di Lawang. Supirnya, drivernya bilang, "Pak, duduk, jangan bikin kacau, jangan bikin ribut," gitu kan. Dia marah sama drivernya. Saya hanya berdoa, "Tolong Tuhan, jangan ada kerusuhan, jangan ada keributan. Tolong." Ya, pada saat itu saya berbahasa roh supaya orang itu tenang, orang itu damai gitu ya, jangan macem-macem. Ternyata luar biasa. Saya nggak bisa berdoa, saya hanya keluhan. Ternyata Roh Kudus membantu saya di dalam doa itu. Ya, Roh Tuhan yang membantu. Akhirnya dia nengok ke driver dengan mata yang beringas, mendelik ya, lalu duduk. Ketika duduk, dia pukulkan itu goloknya di senderan saya gitu ya, kena ini, tapi goloknya memang belum dibuka dari sarung ya, jadi kena ini pundak saya, ya lumayan lah ya, tapi ya udahlah, saya harus tulus, saya nggak nengok, nggak apa. Puji Tuhan. Itulah yang saya renungkan, bagaimana kita, Anda dan saya, diutus ya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak segala macam kesulitan, tantangan hidup. Namun Tuhan Yesus membekali. Tetap kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan ternyata sampai di Malang tidak ada masalah apa-apa. Puji Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus
memberkati Anda semua, siapapun Anda, dimanapun Anda, keluarga Anda, anak-anak, mantu, cucu, orang tua Anda, semuanya diberkati dalam nama Bapa dan Putra